Pak Tarjani dulunya hanya pedagang beras kecil di pasar desa, tapi dalam waktu singkat, usahanya melejit pesat. Orang-orang kagum, tapi juga curiga. Sampai suatu malam, seorang kuli gudang melihat sesuatu yang tak seharusnya ia lihat di gudang beras Pak Tarjani. Sejak malam itu, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Cerita ini akan membawa kamu menelusuri bagaimana kekayaan bisa datang dari jalan yang gelap, lewat pesugihan berdarah, tumbal manusia, dan perjanjian dengan makhluk halus penjaga sawah. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Dulu, sekitar tahun 2014, nama Pak Tarjani mulai terkenal di kampung kami. Sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah yang kebanyakan warganya hidup dari sawah dan berdagang hasil bumi. Sebelum tahun itu, dia hanyalah pedagang beras biasa di pasar desa. Punya lapak kecil dari kayu, tempat dia nimbang beras pakai timbangan besi tua. Tiap pagi dia datang paling awal. Kadang jam 3 subuh udah nyiapin kareng-kareng beras buat dijual. Orang-orang di pasar kenal dia sebagai sosok yang ramah dan murah senyum, meski agak tertutup soal urusan pribadinya. Awalnya, hidupnya ya biasa aja. Rumahnya sederhana, cuma berdinding bata tanpa plester, halamannya sempit, dan motornya pun butut. Tapi entah gimana, sekitar setahun setelah itu, tiba-tiba aja semuanya berubah drastis. Dalam waktu singkat, Pak Tarjani punya gudang besar di pinggir jalan raya, lengkap dengan truk pengangkut, alat timbang digital, dan puluhan pekerja yang tiap hari mondar-mondir bantuin ngangkat karung. Orang-orang pada heran, soalnya nggak masuk akal seseorang bisa naik secepat itu tanpa bantuan modal besar. Tapi anehnya, nggak ada yang tahu dari mana asal uangnya. Setiap pagi, truk-truk besar keluar dari gudangnya, ngangkut beras keluar kota. Kadang ke Semarang, kadang ke Purwokerto, bahkan pernah sampai ke Jakarta. Orang-orang di pasar makin kagum, apalagi waktu dia mulai bangun rumah baru. Rumahnya besar, lantainya marmer, pagarnya tinggi dari besi hitam, dan ada patung singa di depan gerbangnya. Di kampung kami, cuma rumah dia yang kayak gitu, bahkan kepala desa pun rumahnya masih kalah jauh. Rezeki orang siapa yang tahu? Begitu kata warga, kalau ada yang bahas. Tapi bisik-bisik di warung kopi mulai kedengaran. Ada yang bilang, Pak Tarjani nggak sekadar kerja keras. Katanya dia punya jalan lain buat ngedapetin kekayaan itu. Awalnya cuma desis-desis, tapi lama-lama banyak kejadian aneh yang bikin orang jadi makin curiga. Beberapa orang pernah lihat Pak Tarjani keluar tengah malam, jalan ke arah sawah belakang rumahnya. Biasanya dia bawa kendi, dupa, sama kain putih. Kadang juga kedengeran suara seperti orang ngobrol pelan, tapi nggak jelas dengan siapa. Ada satu warga, namanya Pak Harto, pernah ngintip dayam-dayam dari kejauhan karena penasaran. Katanya, malam itu bulan purnama terang banget, dan Pak Tarjani berdiri di tengah sawah sambil ngeluarin dupa. Asapnya membumbung tinggi, lalu tiba-tiba angin berhenti. Suasananya jadi hening banget, bahkan jangkrik pun gak bunyi. Pak Harto ngaku dia lihat bayangan perempuan berdiri di belakang Pak Tarjani. Rambutnya panjang banget sampai nyeret di lumpur. Tapi begitu dia ngucek mata dan ngelihat lagi, sosok itu udah gak ada. Besok paginya, Pak Harto sakit panas tinggi, badannya menggigil, matanya merah. Dan seminggu kemudian, dia pindah ke rumah anaknya di luar kota, katanya nggak mau lagi tinggal di situ. Sejak saat itu, warga jadi nggak berani ngelihat atau ngikutin Pak Tarjani kalau dia keluar malam. Tapi anehnya, meskipun banyak yang takut, semua tetap butuh bantuannya. Soalnya, dia orang kaya baru yang dermawan. Tiap acara kampung, dia yang paling banyak nyumbang, bangun masjid, bantu anak yatim, bahkan kasih sembako tiap bulan ke tetangga sekitar. Orang-orang jadi bingung. Masa iya orang sebaik itu bisa punya niat buruk? Tapi di kampung kami, ada satu keyakinan. Kebaikan yang terlalu berlebihan, kadang justru menutupi sesuatu yang kelam. Suatu sore, aku sempat ngobrol langsung sama dia di warung kopi depan gudangnya. Waktu itu dia datang sendirian, pakai kemeja putih dan sarung. Senyumnya khas, ramah banget, tapi tatapan matanya tajam. Kayak lagi ngukur orang di depan dia. Beras itu kayak rezeki, Mas. Katanya waktu aku tanya rahasia suksesnya, semua tergantung seberapa tulus kita ngasih makan bumi. Kalau kita kasih, bumi bakal balas lebih banyak. Kalimat itu awalnya terdengar bijak, tapi makin kupikir, makin terasa aneh. Apa maksudnya ngasih makan bumi? Apakah itu cuma kiasan? Atau memang dia bener-bener ngelakuin sesuatu yang gak biasa? Beberapa bulan kemudian, warga mulai ngalamin kejadian aneh. Di sekitar sawah belakang rumah Pak Tarjani, sering muncul bau anyir kayak darah busuk. Kadang juga terdengar suara perempuan nangis tengah malam. Banyak yang kira itu cuma halusinasi. Tapi makin lama makin sering. Ada petani yang nemuin bekas tapak kaki besar banget di lumpur.
ukurannya 2 kali lebih besar dari kaki manusia biasa. Bekas itu nggak pernah hilang meskipun hujan deras. Kejadian paling aneh waktu salah satu pekerja barunya, namanya Jono, ketiduran di gudang. Dia bilang waktu bangun, udah jam 2 pagi. Lampu-lampu mati, tapi dia dengar suara karung beras kayak diseret. Padea nenggok. Karung itu gerak sendiri, pelan banget ke arah dinding gudang. Dari dalam karung, keluar suara lirih kayak orang bernafas. Jono kabur ketakutan dan gak pernah balik lagi kerja. Tapi waktu cerita itu nyebar, Pak Tarjani cuma ketawa. Katanya, mungkin tikusnya gede. Tapi anehnya, setiap orang yang berani ngomongin gudangnya, besoknya pasti sakit. Aku masih ingat betul suatu malam listrik di kampung padam total. Langit mendang, tapi dari arah gudang Pak Tarjani, kelihatan cahaya merah seperti api kecil. Beberapa warga sempat lihat bayangan orang banyak berdiri di sana. Tapi nggak ada suara sama sekali, kayak bayangan tanpa nyawa. Besok paginya, semua kembali normal. Dan di depan gudang, ditemukan seekor ayam hitam tanpa kepala. Setiap kali ada yang berani nanya langsung soal kegiatan malamnya, Pak Tarjani cuma senyum tipis dan jawab, cuma ritual sedekah tanah, biar rezeki ngalir terus. Tapi siapa yang tahu kebenarannya? Karena di kampung ini, orang percaya, ada jenis sedekah yang bukan buat manusia, melainkan buat makhluk yang nggak kasat mata. Dari luar, hidup Pak Tarjani memang kelihatan sempurna. Istrinya cantik, anaknya 2, rumah besar, mobil mahal. Tapi kalau kamu perhatikan, matanya sering kosong, kayak orang yang mikir dalam. Kadang pas lewat depan rumahnya, aku lihat dia duduk di teras, bengong, sambil mainin biji beras satu persatu di tangan. Pernah suatu malam, aku lewat depan rumahnya lagi hujan. Di halaman, aku lihat dia berdiri sendirian, basah kuyup, tapi senyum-senyum sendiri sambil bilang pelan, "Berasnya cukup, jangan ambil lebih." Setelah itu, aku nggak pernah berani lewat situ lagi malam-malam. Soalnya, setiap kali aku jalan di dekat rumahnya, angin selalu berhenti, dan suara jangkrik hilang. Henen banget, tapi terasa berat di dada, kayak ada yang ngikutin dari belakang. Pernah sekali aku nengok, aku lihat bayangan perempuan berdiri di jendela rumahnya. Rambutnya panjang banget, wajahnya pucat, tapi matanya merah menyala. Begitu aku kedip, bayangan itu hilang. Tapi sejak malam itu, aku selalu mimpi hal yang sama. Sawah luas, penuh darah, dan di tengahnya ada Pak Tarjani yang ngelambai ke aku sambil senyum. Sejak saat itu aku sadar, mungkin semua keberhasilan yang dia punya nggak datang dari kerja keras aja. Mungkin ada harga yang harus dibayar, dan entah siapa yang jadi tumbalnya. Karena setelah tahun itu, satu persatu orang yang kerja di gudangnya mulai menghilang tanpa jejak. Tapi itu cerita lain, yang baru bener-bener terbuka waktu semuanya udah terlambat. Malam itu suasana gudang beras Pak Tarjani begitu sepi. Angin berhembus pelan dari celah atap seng yang berderit pelan. Sementara lampu-lampu neon tua berkelap-kelip seperti hampir mati. Rudy, seorang kuli muda yang baru 2 bulan kerja di sana, masih sibuk nyusun karung beras di pojokan gudang. Pekerja lain udah pada pulang sejak maghrib tadi, tapi dia milih lembur karena katanya pengen nyicil buat biaya anaknya yang lagi sakit. Rudy tipe pekerja rajin, tapi malam itu entah kenapa perasaannya nggak enak. Dari tadi bulu kuduknya berdiri, padahal dia cuma sendirian di situ. Sesekali dia nengok ke arah pintu gudang yang kebuka setengah, berharap angin luar masuk biar udara nggak terlalu pengap. Tapi setiap kali dia berhenti kerja, dia ngerasa kayak ada yang merhatiin dari kegelapan di ujung gudang. Suasana makin aneh waktu jam dinding di atas pintu berdentang 2 kali. Jam 2 pagi. Saat itu, Rudy ngelap keringat di dahi, mau ngelanjut nyusun karung lagi. Tapi tiba-tiba dia dengar sesuatu. Suara langkah kaki pelan, kayak orang jalan tanpa alas kaki di atas tumpukan beras. "Pak Tarjani?" panggil Rudy pelan. Nggak ada jawaban. Dia berhenti, pasang kuping, dan suara itu makin jelas, pelan tapi teratur. Jalan di antara barisan karung beras, dia nyorot senter ke arah suara itu. Sinar kecil dari senternya nyapu deretan karung beras tinggi sampai ke langit-langit. Nggak ada siapa-siapa. Tapi kemudian, dari arah paling belakang gudang, terdengar suara lirih, kayak seseorang nangis pelan, dengan suara gemetar dan serak. "Pak, tolong Pak, saya dingin." Rudy langsung merinding. Suara itu bukan suara laki-laki. Suaranya lembut, seperti perempuan muda, tapi serak, kayak dari dalam tenggorokan yang kering. Rudy berdiri, senter di tangan gemetaran. "Siapa di sana?" teriaknya. Sunyi, nggak ada jawaban. Cuma suara tetesan air dari atap bocor. Tapi bau aneh mulai muncul, kayak darah yang udah lama bercampur bau tanah basah. Dengan langkah pelan, Rudy jalan ke arah belakang gudang. Karung-karung beras itu berdiri tinggi, menutupi pandangan,
bikin suasana tambah mencekam. Suara tangisan itu makin jelas kayak dari salah satu tumpukan karung. Rudy berhenti di depan salah satu karung paling besar, dan tiba-tiba karung itu gerak sendiri. Sedikit aja, tapi cukup bikin napas Rudy tercekat. Dia pikir mungkin tikus atau kucing nyasar, tapi suara dari dalam karung bikin jantungnya hampir copot. "Pak, saya nggak kuat, dingin sekali, Pak." Rudy mundur selangkah, senter di tangannya gemetar hebat. Dia pengen lari, tapi kakinya kayak berat banget. Ada sesuatu dalam dirinya yang malah nyuruh dia buka karung itu. Dengan tangan gemetaran, dia ambil pisau kecil dari saku dan nyobek sedikit bagian atas karung. Tapi begitu karung itu sobek, bau amis langsung nyerang hidungnya. Dari celah kecil itu, menetes cairan merah kental. Rudy pikir itu cat, tapi waktu dia sorot lebih dekat, darah segar, masih hangat, menetes dari dalam karung beras itu. Dia teriak sekencang-kencangnya, tapi suaranya tenggelam dalam sunyi. Nggak ada yang dengar. Dia mundur, tapi karung di sebelahnya tiba-tiba jatuh sendiri. Isinya tumpah berhamburan ke lantai, tapi bukan cuma beras. Di antara butiran beras itu Rudy lihat jari manusia, kecil, pucat, dan penuh darah. Dia pengen kabur, tapi semua lampu di gudang tiba-tiba mati. Gelap total. Satu-satunya cahaya cuma dari senternya yang goyah. Di tengah gelap itu, dia dengar langkah kaki lagi. Tapi kali ini banyak. Kayak orang jalan beriringan. Suara itu makin dekat. Rudy nyorot ke depan, dan dia lihat sesuatu yang bikin darahnya beku. Dari antara kareng-kareng beras itu, muncul sosok perempuan. Rambutnya panjang banget, basah, nempel di wajah pucatnya. Matanya hitam legam tanpa bola mata. Dari mulutnya keluar darah, dan tubuhnya dingin berasap, kayak habis direndam air sungai. Di tangannya, perempuan itu megang segenggam beras merah yang netes darah. "Pak Tarjani janji, saya dikasih hangat, tapi dingin sekali di sini," bisiknya pelan. Rudy udah nggak bisa ngomong apa-apa. Badannya gemetar, napasnya sesak. So sakit. Maju selangkah demi selangkah, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai. Karung-karung di belakangnya ikut bergerak sendiri siuliola. Ada banyak tangan dari dalam yang dorong keluar. Suara tangisan makin banyak. Dari segala arah, Rudy lari sekuat tenaga ke pintu gudang. Tapi anehnya, pintu itu ketutup sendiri dengan bunyi gedebuk keras. Dia dorong sekuat tenaga, tapi nggak bisa kebuka. Dari baliknya terdengar suara bisikan. "Sudah giliranmu, Rudy." Lampu tiba-tiba nyala lagi, tapi sinarnya merah. Rudy nengok ke belakang, dan semua karung beras itu udah sobek. Daridel keluar darah, bercampur beras yang berubah warna jadi merah kehitaman. Di tengah tumpukan itu, sosok perempuan tadi berdiri sambil senyum lebar. Giginya hitam, lidahnya panjang, dan di lehernya menggantung kendi tanah liat yang meneteskan darah. Rudy pingsan di tempat. Besok paginya, pekerja lain datang ke gudang. Mereka nemuin Rudy tidur di pojok dengan mata terbuka lebar, kayak orang syok berat. Tapi anehnya, begitu mereka coba bangunin, Rudy cuma ngomong satu kalimat pelan, "Berasnya hidup, jangan buka karungnya." Setelah itu, dia langsung pingsan lagi. Sejak hari itu, Rudy nggak pernah datang kerja. Pak Tarjani cuma bilang dia pulang kampung. Tapi 2 minggu kemudian, kabar mengejutkan datang dari polisi. Di sungai belakang desa, ditemukan mayat seorang laki-laki hanyut. Wajahnya rusak parah, matanya melotot, dan di dalam mulutnya penuh dengan beras. Bukan beras biasa, tapi warnanya merah darah. Polisi bilang mungkin bunuh diri. Tapi warga yakin bukan. Ada saksi yang bilang malam sebelum Rudy ditemukan, mereka lihat sosok laki-laki jalan di tepi sungai sambil ngomong sendiri, "Saya dingin." Padahal malam itu hujan deras dan air sungai lagi tinggi banget. Sejak kematian Rudy, banyak pekerja nggak berani lembur lagi. Mereka percaya ada sesuatu di gudang itu. Kadang, kalau malam lewat sana, orang bisa lihat lampu gudang nyala sendiri padahal udah dikunci. Dari dalam, terdengar suara karung diseret dan suara tangisan lirih perempuan yang minta tolong. Beberapa kali warga lapor ke Pak Tarjani, tapi dia cuma senyum tenang. "Ah, paling angin atau tikus di gudang, jangan pikir aneh-aneh." Tapi anehnya, setiap kali ada yang ngomong soal itu di depan dia, orang itu besoknya selalu jatuh sakit. Ada yang panas tinggi, ada yang mimpi buruk ketemu perempuan berambut panjang. Dan semenjak Rudy meninggal, setiap kali gudang buka karung baru buat dikirim, selalu ada beberapa butir beras yang warnanya beda, lebih merah, agak basah, dan kalau dipegang, rasanya hangat, seperti habis direndam darah. Tapi setiap kali pekerja nanya, Pak Tarjani cuma jawab pelan, "Itu beras istimewa. Jangan dibuang." Itu yang bikin beras kita laku di mana-mana. Sejak malam Rudy itu, semua orang sadar, gudang beras Pak Tarjani bukan gudang biasa. Ada yang bersemayam di sana. Sesuatu yang haus darah,
dan menuntut tumbal. Tapi nggak ada yang berani ngomong keras-keras, karena siapapun yang mencoba buka mulut, entah kenapa, selalu berakhir dengan kematian yang aneh. Dan di tubuh mereka, selalu ditemukan butiran beras merah. Sama seperti yang ada di mulut Rudi malam itu. Setelah kejadian yang menimpa Rudi, suasana di gudang beras milik Pak Tarjani berubah drastis. Dulu tempat itu ramai, penuh canda tawa para kuli yang biasa kerja sambil ngerokok dan bercanda kasar khas laki-laki. Sekarang, suasananya sunyi. Bahkan di siang hari, setiap orang yang kerja di sana jadi lebih pendiam, tatapan mereka kosong, dan seolah-olah selalu ngerasa diawasi. Kadang ada yang tiba-tiba berhenti kerja, menatap tumpukan karung beras lama banget, lalu melanjutkan kerja lagi tanpa ngomong sepatah kata pun. Beberapa pekerja mulai ngeluh, katanya mereka sering lihat karung beras bergerak sendiri. Awalnya cuma dikira tikus atau angin, tapi lama-lama gerakannya aneh, seperti ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Kadang karung itu bergeser pelan ke kiri atau ke kanan, kadang goyang sendiri tanpa sebab. Pekerja yang kebetulan lagi dekat langsung menjauh, pura-pura nggak lihat, karena siapapun yang nekat buka karungnya, katanya bisa sakit parah. Ada satu kejadian yang bikin semua orang di sana ngeri. Seorang kuli tua, Pak Jaimin, sempat cerita ke Timon Temonia kalau dia lihat tangan manusia keluar dari tumpukan beras waktu dia lagi nyendok ke karung. Tangan itu pucat, kurus, dan ujung jarinya hitam. Tapi pas dia nyorot lampu, tangan itu hilang. Besoknya Pak Jaimin gak masuk kerja. Istrinya bilang dia sakit panas tinggi, dan sepanjang malam dia ngoceh gak jelas. Katanya didatengin perempuan rambut panjang yang manggil namanya berkali-kali. 3 hari kemudian Pak Jaimin meninggal, dan anehnya di telinganya keluar butiran beras merah. Setelah kejadian itu, hampir semua pekerja di gudang punya rasa takut yang sama. Tapi nggak ada yang berani berhenti, soalnya setiap kali ada yang niat resign, selalu aja ada yang aneh terjadi. Pernah satu orang, namanya Bowo, datang ke kantor Pak Tarjani, bilang mau keluar kerja karena nggak tahan dengan suasana gudang yang bikin bulu kuduk berdiri. Pak Tarjani cuma senyum tenang, matanya menatap dalam. "Kamu yakin mau berhenti?" Katanya pelan. "Kerja di sini itu bukan cuma cari uang, tapi sudah bagian dari janji." Besoknya, Bowo jatuh sakit. Badannya panas tinggi sampai hampir 40 derajat. Selama 2 hari dia mengigau, teriak-teriak di rumah, nyebut satu nama yang bikin orang-orang merinding, Nyi Mayang Sari. "Jangan ambil aku, jangan tarik aku." Suara teriakannya malam itu bikin orang sekampung gak bisa tidur. Istrinya cerita kalau waktu dia tidur, di dekat ranjangnya selalu muncul genangan air lumpur. Padahal lantai rumah mereka dari keramik. Beberapa orang tua di kampung mulai ngomongin hal itu di warung kopi. Katanya, nama Nyi Mayang Sari bukan nama sembarangan. Itu nama makhluk halus penjaga sawah di ujung desa, yang udah terkenal sejak zaman dulu. Konon, siapapun yang bisa memanggil dan menjalin perjanjian dengannya akan dikasih kekayaan besar. Tapi dengan syarat, harus ngasih tumbal manusia setiap bulan purnama. Kalau enggak, maka nyawanya sendiri yang bakal diambil. Orang-orang mulai nyambungin semua kejanggalan di gudang itu sama Pak Tarjani. Mereka ingat, sebelum dia kaya mendadak, dia sering banget pergi malam-malam ke sawah belakang rumahnya. Kadang bawa dupa, kendi tanah, dan sesajen. Setelah itu baru dia tiba-tiba sukses besar. Tapi kalau ada yang nekat ngomongin hal itu karas-karas, entah kenapa, besoknya selalu ada aja musibah. Entah motor kecelakaan, anak sakit, atau usaha mandek. Jadi semua orang memilih diam. Di gudang sendiri, keanehan makin menjadi. Salah satu kuli muda, namanya Fajar, pernah cerita ke temannya kalau waktu malam-malam dia lagi bersihin lantai. Dia lihat bayangan perempuan lewat di antara tumpukan karung beras. Awalnya dia pikir itu bayangan lampu, tapi bayangan itu punya rambut panjang banget, nyapu lantai. Dan waktu dia coba nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, Fajar nggak berani kerja sendirian lagi. Suatu sore, sekitar jam 5, salah satu pekerja yang lagi nunggu truk datang tiba-tiba dengar suara tangisan dari dalam gudang. Suara itu jelas banget, kayak suara perempuan yang kesakitan. Mereka semua masuk, tapi nggak nemu apa-apa. Cuma satu karung beras di pojok yang kelihatan agak basah, kayak habis disiram air. Waktu mereka deketin, karung itu goyang pelan, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. Tapi mereka nggak berani buka, takut kejadian kayak Rudi keulang lagi. Semenjak itu, setiap malam gudang itu kayak hidup. Kadang terdengar suara orang jalan di atas plafon. Suara bisikan memanggil nama-nama pekerja. Bahkan beberapa kali ada yang ngerasa pundaknya ditepuk, padahal nggak ada siapa-siapa di belakang. Seorang sopir truk pernah ngaku, waktu dia mau ngantar beras keluar kota tengah malam, dia lihat dari kaca spion belakang ada perempuan duduk di atas karung beras di bak truk. Rambutnya panjang banget, matanya kosong, dan bajunya lusuh kayak basah lumpur. Tapi waktu dia tengok ke belakang,
sosok itu udah hilang. Suasana makin gak karuan. Banyak pekerja mulai ngeluh sakit. Tapi anehnya semua gejalanya sama. Panas tinggi, tubuh lemas, dan selalu mengigau nyebut nama yang sama. Nyi Mayang Sari. Bahkan ada satu orang yang sempat sadar beberapa menit, dan katanya, dia bermimpi didatangi sosok perempuan berambut panjang di tengah sawah. Perempuan itu nyuruh dia kerja terus di gudang itu. Jangan berhenti, dan jangan pernah nolak perintah Pak Tarjani. Kalau berani, katanya, dia bakal ditarik ke sawah merah, tempat roh-roh tumbal dikubur. Pak Tarjani sendiri seperti nggak terpengaruh apa-apa. Dia tetap datang tiap pagi ke gudang, pakaiannya rapi, wajahnya tenang, bahkan sering bercanda sama kuli-kuli yang masih bertahan. Tapi kalau diperhatikan, matanya makin cekung, dan kadang dari tangannya keluar bau aneh, kayak bau darah kering. Pernah sekali, salah satu pekerja lihat tangan Pak Tarjani penuh lumpur merah waktu dia nutup pintu gudang malam-malam. Tapi besoknya, tangannya bersih lagi, seolah nggak pernah ada. Waktu bulan purnama datang, banyak warga kampung sengaja nggak keluar rumah. Mereka katanya, malam itu Pak Tarjani sering keluar dari rumahnya bawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Ada yang bilang itu ayam hitam, ada yang bilang itu kepala kambing, tapi ada juga yang bersumpah lihat bentuknya kayak tubuh manusia kecil. Yang jelas, setiap bulan purnama lewat, gudang itu selalu lebih ramai dari biasanya, tapi bukan oleh manusia. Beberapa pekerja yang masih tersisa bilang kalau tiap bulan purnama, mereka dengar suara ramai di dalam gudang. Suara orang banyak, tapi bukan pekerja. Ada yang ketawa, ada yang nangis, ada yang nyanyi pelan kayak orang bersenandung. Tapi begitu pintu gudang dibuka, cuma ada tumpukan karung beras dan udara dingin banget. Kayak udara dari dalam kulkas. Waktu itu, desas-desus tentang Nyi Mayang Sari makin kuat. Ada orang tua kampung, Mbah Sastro, yang ngaku pernah lihat sosok itu di sawah belakang rumahnya sekitar 3 tahun lalu. Sebelum Pak Tarjani jadi kaya. Katanya, makhluk itu muncul dari bawah lumpur. Wujudnya perempuan cantik luar biasa, tapi kulitnya pucat kayak jenazah. Dia nawarin kekayaan dengan syarat tertentu. Dan sejak malam itu, Mbah Sastro sering lihat Pak Tarjani jalan ke sawah itu sendirian sambil bawa kendi dan bunga melati. Waktu orang-orang mulai berani hubungin dukun desa buat ngeliat kebenarannya, tiba-tiba dukun itu meninggal mendadak. Katanya jatuh dari tangga, tapi anehnya, waktu dimandikan, di perutnya keluar segenggam beras merah. Sejak itu, nggak ada yang berani ngusik Pak Tarjani lagi. Semua pura-pura nggak tahu, pura-pura buta. Namun yang paling menakutkan bukan cuma kejadian di gudang atau suara-suara aneh, tapi perubahan para pekerjanya. Mereka mulai terlihat aneh, kayak nggak punya emosi. Kalau kerja, tatapannya kosong, nggak pernah ngomong, dan kadang ketawa sendiri tanpa sebab. Pernah satu malam, warga lewat depan gudang dan lihat dari sela-sela pintu. Semua pekerja berdiri melingkar di tengah ruangan, pegang segenggam beras, sambil ngomong pelan bering-bering, Mayang Sari, berasnya untukmu. Besok paginya, semua bertingkah normal lagi seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi bau amis darah tetap tercium di sekitar gudang. Orang-orang di desa akhirnya sadar, gudang itu udah bukan tempat biasa lagi. Tempat itu kayak punya nyawa sendiri, dikendalikan oleh sesuatu yang gak kelihatan, sesuatu yang minta tumbal, dan semua yang kerja di sana udah bukan manusia sepenuhnya. Mereka cuma alat, dan nama yang terus disebut dalam igauan para pekerja, Nyi Mayang Sari, perlahan jadi kutukan yang menempel di setiap butir beras dari gudang Pak Tarjani. Malam itu angin berhembus pelan, tapi hawa di sekitar rumah Pak Tarjani terasa aneh, dingin dan berat. Jam dinding sudah menunjuk pukul 12 lewat sedikit. Tapi Bu Darti masih belum bisa tidur. Suaminya belum juga masuk kamar sejak habis isya. Biasanya, kalau kerja di gudang pun dia paling lambat pulang jam 10 malam. Tapi malam itu, pintu belakang sempat terdengar terbuka pelan. Bu Darti yang sudah mulai curiga langsung duduk di tepi ranjang, berusaha menajamkan pendengaran. Suara langkah kaki suaminya terdengar pelan di lantai kayu. Ada bunyi kendi diseret pelan dan suara air mengalir dari kamar mandi luar. Bu Darti mengintip lewat celah jendela, dan di sanalah dia lihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Pak Tarjani sedang duduk di pinggir sumur belakang rumah, dikelilingi mangkuk kecil berisi bunga melati dan mawar merah. Tangannya memegang kendi tanah liat, lalu menuangkan air ke kepala sambil komat kemit membaca sesuatu yang bukan ayat atau doa yang pernah dia dengar sebelumnya. Suaranya datar, pelan, tapi ritmenya membuat bulu kuduk berdiri. Bu Darti merapatkan selendangnya. Jantungnya berdebar makin kencang waktu melihat suaminya menabur bunga ke seluruh tubuhnya, lalu berdiri menghadap ke arah sawah yang berada tak jauh di belakang rumah. Dari jarak itu, dia masih bisa mendengar suara suaminya yang pelan tapi jelas,
seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu. Setelah suaminya berjalan ke arah sawah, Budarti pelen-pelen keluar rumah tanpa menyalakan lampu. Langit malam itu mendung, tapi di antara awan gelap, bulan purnama samar-samar kelihatan bulat dan besar. Suasana sekitar benar-benar sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali kodok yang bersahutan dari jauh. Budarti berjalan pelan di pematang sawah, mengikuti cahaya kecil dari lentera yang dibawa Pak Tarjani. Semakin dekat, semakin jelas terlihat suaminya berdiri di tengah petak sawah yang sudah kering. Di depannya ada sesajen, bunga 7 rupa, dupa yang menyala, dan kendi berisi air merah pekat. Bau dupa dan lumpur campur jadi satu, bikin udara di sekitar situ sesak. Pak Tarjani melepaskan bajunya. Tubuhnya penuh coretan hitam seperti tulisan atau simbol yang tidak dikenali. Tangannya gemetar saat mengangkat kendi, lalu menunduk dalam posisi seolah menyembah. Dari balik semak, Budarti menahan napas. Dia pikir suaminya sedang melakukan ritual aneh, tapi ternyata yang muncul setelah itu jauh dari sekadar aneh. Tanah di depan Pak Tarjani bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Dupa di sekitar situ padam satu persatu, tapi angin sama sekali tidak bertiup. Lalu terdengar suara seperti napas berat seorang perempuan. Perlahan, muncul sosok dari tengah sawah seorang perempuan tinggi. Rambutnya panjang sampai menyentuh lumpur, bajunya lusuh dan menempel di tubuhnya yang pucat. Matanya menyala merah, dan dari mulutnya menetes darah hitam kental. Budarti menutup mulutnya ropet-ropet supaya tidak berteriak. Dia gemetar hebat, tubuhnya hampir jatuh dari tempat sembunyi. Sosok itu berjalan mendekat ke arah suaminya. Langkahnya tidak menimbulkan suara sama sekali. Tapi setiap kali dia melangkah, tanah di sekitarnya jadi becek dan beruap. Pak Tarjani menunduk dalam-dalam, seperti sedang menyembah. Ampun, Nyi Mayang Sari, hamba datang sesuai janji. Suaranya pelan tapi jelas. Sosok perempuan itu menyeringai. Lidahnya panjang menjulur sampai menyentuh dada Pak Tarjani. Kau sudah kaya, Tarjani, suaranya berat, bergema seolah keluar dari dalam bumi. Tapi kau tahu apa yang harus kau bayar. Tanpa ragu, makhluk itu menenggelamkan tangannya ke dada Pak Tarjani. Suara seperti daging disobek terdengar jelas. Darah segar keluar deras. Tapi anehnya, Pak Tarjani tidak menjerit. Wajahnya tetap tenang, seperti sudah terbiasa. Makhluk itu menampung darah yang keluar dalam kendi tanah liat. Ini, tumbal dari hatimu, untuk memperbarui perjanjian kita, ucapnya lirih. Matanya menatap tajam ke arah dada Pak Tarjani yang berlubang kecil namun tidak berdarah lagi. Setelah kendi terisi, Budarti yang menyaksikan itu tidak sanggup menahan diri. Matanya berkunang, tubuhnya gemetar, dan sebelum sempat mundur, pandangannya gelap. Dia pingsan di tempat. Pagi harinya, Budarti terbangun di kamar tidur. Tubuhnya lemas, kepala berdenyut. Ia terkejut melihat Pak Tarjani duduk di kursi dekat jendela, menatapnya dengan senyum kecil. Kamu kenapa, Bu? Semalam jatuh di dapur ya? Katanya lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi, mata itu, ada sesuatu yang dingin dan asing. Budarti tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan mata penuh ketakutan. Dalam pikirannya masih tergambar jelas sosok perempuan menyeramkan yang menenggelamkan tangannya ke dada suaminya. Tapi entah bagaimana, dada Pak Tarjani pagi itu terlihat normal. Tak ada luka, tak ada darah. Selama beberapa hari berikutnya, Budarti berusaha meyakinkan dirinya kalau semua itu cuma mimpi. Tapi makin lama, makin banyak hal yang bikin dia sadar kalau apa yang dia lihat malam itu nyata. Setiap pagi, ada bau darah di sekitar kamar mandi belakang. Kadang kendi tanah liat terlihat di bawah ranjang, masih basah dan berbau amis. Dan yang paling menyeramkan, setiap malam bulan purnama, Pak Tarjani selalu keluar rumah tanpa pamit. Budarti mencoba menegur, tapi setiap dia bertanya kemana suaminya pergi, Pak Tarjani cuma menjawab singkat, "Gak usah ikut campur." "Bu, ini urusan usaha," dengan nada yang tidak seperti biasanya dingin dan penuh ancaman. Sampai suatu malam, Budarti bermimpi buruk. Dia berada di tengah sawah yang sama dan melihat suaminya berdiri di sana dengan tubuh penuh darah. Sementara sosok perempuan berambut panjang itu menatap langsung ke arahnya sambil tersenyum. "Sekarang giliranmu, Darti," katanya pelan. Budarti terbangun dengan jeritan kecil. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan di ujung ranjangnya ada bunga melati segar. Sejak malam itu, Budarti mulai mendengar bisikan-bisikan aneh di rumah. Kadang dari kamar mandi, kadang dari dapur. Suara perempuan pelan memanggil namanya. "Darti, Darti, lihat suamimu. Dia sudah bukan manusia." Pagi-pagi, waktu Pak Tarjani berangkat ke gudang,
Bu Darti sempat lihat bayangan lain jalan di belakang suaminya. Bayangan perempuan tinggi, rambutnya menjuntai sampai tanah. Setiap kali Pak Tarjani lewat, ayam-ayam di halaman tiba-tiba berkokok panik dan angin dingin menerpa seluruh rumah. Hari-hari berikutnya, Bu Darti mulai kehilangan nafsu makan. Matanya sayu, pikirannya kalut. Ia ingin cerita ke orang, tapi takut. Siapa yang bakal percaya kalau dia bilang suaminya punya hubungan dengan makhluk halus? Apalagi semua orang di desa sudah menganggap Pak Tarjani orang terpandang, dermawan, dan sukses besar. Tapi di balik itu semua, Bu Darti tahu rahasia kelam yang gak bisa diceritakan ke siapapun. Suatu pagi dia nekat ke sawah tempat kejadian itu. Bekas dupa dan bunga kering masih ada, sebagian tertimbun lumpur. Di tengahnya ada genangan air yang warnanya bukan seperti lumpur biasa merah kehitaman. Saat dia menatap air itu, tiba-tiba ada tangan kecil muncul dari permukaan, menggenggam pergelangan kakinya. Bu Darti menjerit histeris, menarik kakinya sekuat tenaga. Tapi genggaman itu kuat sekali. Baru setelah dia menyebut nama Tuhan berkali-kali, genggaman itu lepas. Dia jatuh tersungkur di tanah, menangis sejadi-jadinya. Sambil gemitar, dia sadar satu hal. Sawah itu bukan lagi milik manusia. Itu sudah jadi tempat milik Nyi Mayang Sari, tempat di mana suaminya menjual sebagian jiwanya demi harta dan kekuasaan. Sejak kejadian itu, Bu Darti tidak pernah sama lagi. Dia sering melamun, matanya kosong, kadang bicara sendiri di rumah. Tapi yang paling aneh, setiap bulan purnama datang, dia justru keluar dari kamar, berdiri di depan jendela, menatap sawah dengan senyum samar, seolah menunggu seseorang datang. Dan entah kenapa, sejak malam Bu Darti melihat ritual itu, bisnis beras Pak Tarjani makin sukses besar. Tapi di balik senyumannya yang ramah pada orang-orang, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, dingin, menyeramkan, dan seolah bukan manusia lagi. Pagi itu udara di rumah Pak Tarjani terasa berat. Matahari sudah tinggi, tapi suasananya tetap muram. Burung-burung yang biasanya berkicau di depan rumah malah diam, seolah tahu kalau ada sesuatu yang gak beres di dalam rumah itu. Bu Darti duduk di ruang makan, menatap secangkir teh yang dari tadi gak disentuh. Wajahnya pucat, matanya sembab. Malam tadi, dia baru saja terbangun karena suara perempuan nangis di kamar. Awalnya dia pikir cuma mimpi, tapi suara itu terdengar begitu nyata. Pelan, lirih, dan menyayat hati. Pak, aku dingin, jangan tinggalin aku. Suara itu menggema sampai membuat bulu kuduknya berdiri. Waktu dia buka mata, sekilas terlihat sosok perempuan berambut panjang duduk di ujung ranjang. Wajahnya samar tapi matanya merah menyala. Sejak malam itu, Bu Darti gak pernah benar-benar tenang. Setiap kali dia menatap cermin, selalu ada bayangan perempuan lain di belakangnya, berdiri diam sambil tersenyum miring. Kadang perempuan itu muncul cuma sekilas, tapi tatapannya menusuk sampai ke dalam dada. Bu Darti jadi takut lihat cermin. Bahkan waktu mau wudhu pun, dia sengaja matiin lampu biar nggak lihat pantulannya sendiri. Sementara itu, Pak Tarjani makin sibuk. Gudangnya makin besar, truknya tambah banyak. Bahkan katanya dia mau ekspor beras ke luar negeri. Tapi semua itu buat Bu Darti justru terasa makin menakutkan. Setiap kali Pak Tarjani pulang larut malam, bajunya selalu berbau amis. Kadang tangannya dingin seperti baru nyentuh air kuburan. Dan yang paling mengerikan, setiap kali bulan purnama tiba, wajahnya berubah pucat, matanya cekung, dan suaranya berat seperti bukan dirinya sendiri. Suatu malam sekitar jam 12, Bu Darti lagi duduk di ruang tamu sambil menahan kantuk. Tiba-tiba dari arah gudang terdengar suara ketukan pelan. Tok tok tok, berulang-ulang, teratur. Dia tahu malam itu gudang udah dikunci rapat, dan Pak Tarjani gak ada di rumah karena katanya pergi ke kota urusan bisnis. Tapi suara ketukan itu makin lama makin keras, sampai akhirnya terdengar seperti suara orang menggedor. Bu Darti berdiri pelan, mendekati jendela. Dari celah tirai, dia lihat sesuatu yang bikin jantungnya hampir copot. Pintu gudang itu bergetar sendiri, seperti ada yang berusaha keluar dari dalam. Dari sela-sela pintu, keluar cairan merah yang mengalir pelan ke tanah. Bu Darti mundur sambil menutup mulut, berusaha menahan jeritannya. Tapi suara tangisan itu kembali terdengar pelan tapi jelas, seperti seseorang sedang minta tolong. Bu, tolong saya Bu, saya di sini. Bu Darti. Suara itu terdengar seperti suara perempuan muda. Dia tahu ini gila, tapi rasa penasaran bercampur takut bikin kakinya melangkah sendiri ke arah gudang. Dengan senter kecil di tangan, dia berjalan pelan melewati halaman belakang yang gelap. Angin malam berhembus dingin sekali, sampai membuat tubuhnya menggigil. Waktu sampai di depan gudang,
Bau busuk langsung menyengat, campuran antara darah, bangkai, dan beras basi. Pintu gudang dikunci dengan rantai besar. Tapi entah kenapa malam itu rantainya udah berkarat dan gampang dibuka. Tangan Budarti gemetar waktu dia dorong pintunya. Suara engselnya berdecit pelan, dan begitu pintu terbuka sedikit, hawa dingin keluar dari dalam, menusuk tulang. Senter di tangannya berkedip beberapa kali sebelum menyala terang. Dalam cahaya kuning redup itu, Budarti melihat karung-karung beras bertumpuk tinggi di sepanjang dinding. Tapi anehnya, beberapa karung terlihat menggembung aneh, bukan seperti berisi beras. Dari salah satu karung, ada cairan merah menetes ke lantai. Dengan langkah pelan, Budarti mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh karung itu. Lembek, bukan seperti beras. Jantungnya berdetak makin cepat. Dengan sisa keberanian, dia sobek ujung karung itu sedikit. Dan seketika tubuhnya lemas. Dari dalam karung itu, terlihat kulit manusia yang sudah membusuk. Matanya masih terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit-langit. Budarti mundur sambil terisak. Nafasnya terengah-engah, tapi sebelum dia sempat keluar, karung lain di pojokan bergerak sendiri. Perlahan, satu persatu karung bergoyang, seolah ada yang hidup di dalamnya. Lalu terdengar suara lirih, suara orang mengerang kesakitan. "Bu, tolong saya. Jangan biarkan dia ambil lagi darah saya." Senter di tangan Budarti jatuh. Cahaya menyorot ke seluruh ruangan, dan pemandangan di depannya benar-benar neraka. Di antara tumpukan karung, tubuh-tubuh manusia tergolek membusuk. Ada yang separuh tubuhnya terbungkus beras. Ada juga yang wajahnya tenggelam dalam karung, tapi matanya melotot menatapnya. Dari dada mereka, terlihat bekas luka seperti robekan besar mirip dengan yang dilihatnya waktu Pak Tarjani melakukan ritual di sawah dulu. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar langkah kaki pelan. Suara itu berat dan teratur, mendekat ke arah Budarti. Hawa di gudang mendadak dingin sekali. Napasnya sampai terlihat seperti asap. "Kamu gak seharusnya lihat ini, Bu." Suara itu dalam, berat, dan jelas suara suaminya sendiri. Budarti berbalik, menatap ke arah pintu. Di sana berdiri Pak Tarjani, tapi matanya merah menyala, wajahnya kaku tanpa ekspresi. Di tangannya, ada kendi tanah liat yang penuh darah. "Aku melakukan semua ini demi kita," katanya tenang. "Demi hidup enak, demi rumah besar, demi harta yang kamu nikmati tiap hari." Budarti menatapnya dengan air mata berlinang. Kamu bunuh mereka semua, Pak." Suaranya bergetar. Pak Tarjani tersenyum tipis. "Bukan aku yang bunuh. Mereka dipilih. Setiap bulan Nyi Mayang Sari datang dan menuntut tumbal. Aku hanya menjalankan perjanjianku." Tiba-tiba, seluruh karung di belakang mereka bergoyang keras. Suara jeritan samar-samar keluar dari dalamnya, campur dengan suara bisikan yang membuat kepala Budarti berputar. Dari sela-sela karung, keluar darah segar mengalir di lantai. Dan di tengah genangan itu muncul sosok perempuan tinggi berambut panjang Nyi Mayang Sari. Matanya merah menyala, wajahnya setengah hancur, tapi senyumnya mematikan. "Kau sudah langgar janji, Tarjani." Suaranya bergema, membuat semua lampu padam seketika. "Tumbal terakhir belum kau serahkan." Budarti menjerit, tapi Pak Tarjani justru menunduk. Suaranya memelas. "Ampuni saya, Nyet. Saya akan cari yang lain." Tapi sosok itu hanya tersenyum. "Tak perlu. Istrimu sudah datang sendiri." Dalam sekejap, tubuh Nyi Mayang Sari melesat ke arah Budarti. Rambutnya melilit lehernya kuat-kuat. Budarti meronta, tapi semakin kuat dia melawan, semakin erat lilitan itu. Nafasnya sesak, matanya berair. Pak Tarjani mencoba mendekat, tapi tubuhnya seperti terpaku. Setiap kali dia berusaha melangkah, kaki-kakinya tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Nyi Mayang Sari menatapnya sambil tertawa kecil. "Inilah harga keserakahanmu, Tarjani. Kau jual jiwamu, dan kini aku ambil yang paling kau cintai." Budarti menjerit terakhir kali sebelum tubuhnya terkulai lemas. Rambut hitam panjang Nyi Mayang Sari menariknya masuk ke dalam genangan darah, dan dalam sekejap dia hilang. Hanya kendi tanah liat yang jatuh pecah di lantai. Setelah itu, suasana gudang kembali sunyi, tapi suara tangisan lirih masih terdengar, seperti perempuan yang kehilangan arah. Pak Tarjani berlutut di tengah ruangan, memandangi genangan darah itu. Tangannya gemetar, wajahnya kosong. "Dari." Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Sejak malam itu, gudang beras itu tidak pernah sama lagi. Pekerja yang datang ke sana selalu mengeluh mendengar suara perempuan menangis dari dalam karung. Dan kadang pintu gudang terbuka sendiri di malam hari. Orang-orang yang lewat pun sering melihat bayangan perempuan duduk di atas tumpukan karung. Rambutnya panjang menutupi wajah, sambil tersenyum pelan, menunggu.
Malam itu suasana kampung mendadak hening. Setelah berita menghilangnya Pak Tarjani tersebar, orang-orang mulai takut untuk keluar malam. Gudang besar yang dulunya jadi pusat rezeki banyak warga kini berubah jadi tempat yang bikin bulu kuduk berdiri setiap kali dilewati. Bahkan siang hari pun orang-orang enggan lewat depan gudang itu. Mereka bilang, hawa di sana berat, seperti ada yang mengawasi dari balik jendela. Bu Darti setelah lapor ke polisi, gak tenang sama sekali. Polisi sempat datang 2 kali, nyisir area gudang dan sawah belakang. Tapi hasilnya nihil. Gak ada tanda-tanda tubuh, darah, atau apapun. Semua karung yang dulu dia lihat berisi mayat, sekarang cuma beras putih bersih. Gak ada bau busuk sama sekali. Polisi sampai bingung. Ibu yakin gak salah lihat? Tanya salah satu petugas. Tapi Bu Darti cuma bisa nangis sambil gemetar. Dia tahu apa yang dia lihat malam itu bukan halusinasi. Sejak saat itu, Bu Darti jarang keluar rumah. Makan gak nafsu, tidur pun gelisah. Setiap malam dia kebangun karena dengar suara perempuan nangis di dapur. Kadang juga suara langkah kaki yang pelan, menyeret di lantai, seolah ada seseorang jalan tanpa alas kaki. Tapi tiap dia buka pintu, gak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang tiba-tiba menyapu wajahnya dan bau amis darah yang samar. Suatu malam sekitar jam 2 pagi, Bu Darti terbangun karena dengar suara keras dari arah gudang. Suaranya kayak pintu besi dibanting. Dia nekat keluar, ngintip dari jendela rumah. Dari keyohan dia lihat lampu gudang nyala redup, seperti ada seseorang di dalamnya. Padahal sejak kejadian itu, listrik di gudang sudah dicabut. Tangannya gemetar, tapi dia tetap memperhatikan. Di depan pintu gudang, terlihat sosok laki-laki berdiri membelakangi. Tubuhnya mirip banget sama Pak Tarjani, baju lusuh, rambut acak-acakan, dan di tangannya ada kendi pecah yang meneteskan cairan merah ke tanah. Bu Darti panik. Dia coba teriak manggil, tapi suaranya nggak keluar. Pak Bernik. Dan saat sosok itu perlahan menoleh, matanya terbelalak lebar karena yang dilihatnya bukan wajah manusia. Wajah itu separuh hancur, penuh darah, dengan mata melotot merah menyala. Dari mulutnya keluar suara rendah, parau, seperti 2 suara yang bergabung. "Kenapa kau buka rahasiaku, Darti?" katanya sambil jalan pelan ke arah rumah. Bu Darti langsung mundur menutup tirai, tubuhnya gemetar ketakutan. Malam itu dia nggak berani tidur lagi sampai matahari terbit. Keesokan paginya, warga geger karena mendengar Bu Darti pingsan di depan rumahnya. Katanya, dia teriak histeris semalaman. Warga coba menenangkannya, tapi dia cuma bilang satu hal berulang kali, dia pulang. Tarjani pulang. Beberapa warga yang penasaran akhirnya memberanikan diri ngecek ke gudang. Tapi anehnya, semua lampu sudah padam dan pintunya terkunci rapat dari dalam. Padahal kuncinya dipegang Bu Darti. Waktu siang menjelang sore, salah satu warga bernama Darto memutuskan untuk buka paksa pintu gudang. Begitu pintu terbuka, hawa panas dan bau busuk langsung keluar menyengat. Di dalamnya gelap, tapi samar-samar terlihat tumpukan karung beras. Salah satu karung di ujung tampak basah, meneteskan cairan merah ke lantai. Darto langsung mundur, mukanya pucat. Tapi sebelum sempat bilang apa-apa, karung itu bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Warga langsung lari tunggang langgang, nggak ada yang berani ngelanjutin. Malam harinya, beberapa anak muda yang penasaran datang ke sana diam-diam. Mereka bawa senter, niatnya cuma mau lihat apa benar gudang itu angker. Tapi dari 5 orang yang masuk, cuma 3 yang keluar. 2 lainnya hilang tanpa jejak. 3 orang yang selamat itu pulang dengan wajah pucat, badan gemetar dan gak mau ngomong sepatah kata pun. Setelah beberapa hari baru salah satunya cerita. Katanya, di dalam gudang itu, mereka lihat sosok perempuan tinggi besar. Rambutnya menjuntai sampai lantai, matanya merah dan tangannya melayang di udara. Sosok itu berdiri di atas tumpukan beras, lalu perlahan membentuk wajah Pak Tarjani. Sejak itu, warga makin yakin kalau gudang itu dikutuk. Ada yang bilang itu tempat arwah tumbal dikurung menunggu waktu buat balas dendam. Tiap malam Jumat Kliwon, bau amis makin kuat. Sampai-sampai warga yang rumahnya berdekatan harus bakar kemenyan biar bisa tidur. Kadang mereka dengar suara orang memanggil pelan dari luar jendela, "Tolong saya, keluarkan saya." Tapi waktu dilihat, nggak ada siapa-siapa. Beberapa hari kemudian, polisi datang lagi setelah ada laporan warga soal orang hilang. Mereka bawa anjing pelacak dan peralatan lengkap. Tapi anehnya, begitu sampai depan gudang, anjing-anjing itu langsung meringkuk ketakutan, menggonggong keras lalu kabur. Petugas yang nekat masuk bilang dia ngerasa kayak masuk ke tempat yang bukan dunia manusia. Dinding-dinding gudang seolah bernafas,
dan dari sela-sela karung beras keluar darah segar menetes ke tanah. Salah satu polisi bahkan sempat pingsan karena ngelihat sesuatu di pojok ruangan katanya. Ada kepala manusia tanpa tubuh berguling pelan ke arah mereka. Setelah kejadian itu, gudang resmi disegel. Tapi anehnya, segel itu nggak pernah bertahan lama. Tiap pagi segel sudah robek dan pintu terbuka sedikit. Warga yakin bukan manusia yang buka, seolah tempat itu punya nyawa sendiri, nggak mau ditinggalkan. Bahkan beberapa paranormal sempat datang buat bersihin tempat itu, tapi semuanya gagal. Salah satu dari mereka malah muntah darah setelah masuk 5 menit. Katanya, di dalam situ ada kekuatan besar yang nggak bisa dilawan. Sosok perempuan yang disebat-sebut Nyi Mayang Sari masih di sana. Dan dia marah karena perjanjian tumbalnya terputus. Bu Darti makin memburuk. Setiap malam dia menjerit kerit, ngigau nyebut nama Nyi Mayang Sari dan suaminya. "Jangan ambil aku nggak ikut, aku cuma istri," katanya sambil nangis. Tetangga nggak berani nolong, sampai akhirnya suatu malam suara jeritannya berhenti total. Warga yang curiga datang pagi-pagi ke rumahnya. Pintu depan terbuka, tapi rumah kosong. Hanya ada jejak lumpur basah dari pintu sampai ke kamar belakang. Di ranjang, ada sehelai kain putih penuh darah dan seuntai rambut panjang yang masih basah. Sejak itu, nggak ada yang tahu kemana Bu Darti pergi. Tapi beberapa orang bilang, kalau lewat depan gudang tengah malam, suka lihat 2 sosok berdiri berdampingan di jendela. Laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki mirip Pak Tarjani, dan di sebelahnya ada perempuan berambut panjang sampai lantai. Mereka cuma berdiri diam, menatap lurus keluar, dengan mata merah menyala. Gudang beras itu sekarang sudah ditinggalkan total. Rumput liar tumbuh tinggi, cat tembok mengelupas, dan atapnya sebagian roboh. Tapi meski sudah bertahan-tahan berlalu, setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar masih mendengar suara langkah kaki dari dalam, disusul bisikan pelan seperti doa. Bau darah pun kadang tercium, menandakan bahwa sesuatu di sana belum benar-benar selesai. Mereka bilang, arwah tumbal-tumbal itu masih mencari keadilan, dan Nyi Mayang Sari masih menagih perjanjian yang belum lunas. Beberapa bulan setelah hilangnya Pak Tarjani, suasana kampung kembali seperti semula, setidaknya begitu kelihatannya di permukaan. Gudang beras milik Pak Tarjani dibiarkan kosong. Dindingnya mulai ditumbuhi lumut, atapnya bocor, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang tingginya hampir selutut orang dewasa. Orang-orang sengaja menghindari tempat itu. Anak-anak dilarang main ke sekitar gudang, dan setiap malam Jumat Kliwon tak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Katanya, dari arah gudang sering terdengar suara orang nangis, kadang juga suara langkah kaki yang menyeret di lantai semen. Namun waktu terus berjalan, hingga suatu hari, datang seorang pengusaha muda dari luar kota. Namanya Dimas. Dia bilang tertarik membeli gudang tua itu untuk dijadikan pabrik penggilingan beras modern. Warga sempat ngingetin, tapi Dimas cuma tertawa. Katanya, "Saya nggak percaya hal mistis begituan. Yang penting tempatnya strategis." Akhirnya, transaksi pun jadi. Gudang peninggalan Pak Tarjani resmi dibeli, dan Dimas mulai merenovasi tempat itu. Awalnya semua berjalan normal. Para pekerja bongkar bagian atap yang lapuk, bersihin karung-karung bekas, dan gali tanah buat fondasi tambahan. Tapi sejak hari ketiga, suasana mulai berubah. Saat menggali lantai bagian dalam, salah satu pekerja tiba-tiba nemuin sesuatu keras di bawah tanah. Disangkanya batu, tapi pas disingkirin tanahnya, ternyata tulang manusia. Bukan satu, tapi banyak. Ada tengkorak kecil, ada tulang paha besar, bahkan beberapa masih nempel potongan kain lusuh berwarna putih kecoklatan, kayak bekas seragam kerja. Para pekerja langsung berhenti. Mereka ketakutan. Beberapa muntah di tempat, tapi Dimas tetap bersikeras lanjut kerja. "Mungkin ini bekas kuburan lama," katanya santai, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi malam nia, semuanya berubah. Salah satu pekerja bernama Tony mulai merasa aneh. Saat di kozen, dia ngerasa seluruh badannya gatal parah. Awalnya dikira alergi semen atau debu dari proyek, tapi semakin digaruk, dari kulitnya keluar butiran kecil beras. Mula-mula cuma 2 atau 3 butir, tapi makin lama makin banyak. Dari leher, dari tangan, bahkan dari sela-sela jari. Tony menjerit-jerit minta tolong. Badannya menggeliat kayak kepanasan, dan dari seluruh tubuhnya keluar butiran beras putih yang bercampur darah. Teman-temannya panik, bawa Tony ke puskesmas. Tapi baru sampai depan pintu, Tony udah nggak bergerak lagi. Tubuhnya kaku, matanya melotot ke atas, dan dari mulutnya keluar segenggam beras merah. Warnanya kayak darah yang udah mengering. Para petugas medis yang lihat pun langsung menutup tubuh Tony dengan kain. Nggak berani lama-lama di dekatnya. Kabar itu cepat menyebar. Besoknya hampir semua pekerja mogok. Mereka nggak mau lanjutin renovasi. Tapi Dimas masih belum percaya. Dia malah marah
dan bilang kalau semua itu cuma sugesti. Akhirnya, dia mutusin buat ngawasin sendiri pekerjaan malam-malam. Sekitar jam 12 malam, Dimas duduk di dalam gudang, bawa lampu sorot dan kopi. Udara malam itu dingin banget. Tapi entah kenapa, hawa di dalam gudang justru panas dan lembab. Kayak ada sesuatu yang nyemil di bawah tanah. Saat dia lagi nulis catatan di buku, tiba-tiba lampunya kedap-kedip. Dari ujung ruangan terdengar suara gemerisik pelan, seperti karung yang diseret. Dimas berdiri, matanya nyapu seluruh ruangan. "Halo, ada orang?" Suaranya bergetar, tapi yang menjawab cuma suara bisikan samar, seperti napas perempuan. "Tar, Johnny." Lampu mati. Seketika gelap total. Dimas ngambil senter dari sakunya, tapi sebelum sempat nyalain, dia ngerasa ada sesuatu menetes di bahunya. Menetes dari langit-langit. Dimas langsung menyorotkan senter ke atas, dan di sana tergantung sosok perempuan berambut panjang. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur sampai dada, dan tubuhnya berlumuran darah. Sosok itu pelen-pelen turun mendekati Dimas. Matanya menatap tajam. "Nyi, Mayang Sari." Dimas nyaris nggak bisa bicara. Makhluk itu tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum manusia. Kulit wajahnya retak, dan dari sela retakan itu keluar beras merah menetes ke lantai. "Kau ambil tempatku," bisiknya pelan, suaranya berat, seperti dua orang bicara bersamaan. Dimas berusaha lari, tapi pintu gudang menutup sendiri. Dari dalam karung-karung tua di sudut ruangan, muncul suara orang menjerit. Satu persatu karung bergerak sendiri, seperti ada tubuh di dalamnya yang mau keluar. Tangan-tangan hitam berlendir keluar dari sela karung, menarik kaki Dimas ke bawah. Dia teriak "Seken keng 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 Nia", tapi suaranya tertelan oleh bisikan-bisikan dari segala arah. Besok paginya, warga menemukan mobil Dimas masih parkir di depan gudang, tapi orangnya nggak ada. Di lantai dalam gudang cuma ada jejak kaki berlumpur yang berhenti di tengah ruangan, dan di atasnya sebuah kendi pecah dengan darah mengering di sekitarnya. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani sentuh gudang Pak Tarjani. Pintu utamanya dikunci warga pakai rantai besi, tapi setiap malam Jumat Kliwon, lampu di dalamnya selalu nyala. Kadang terdengar suara orang ngeluh minta tolong, kadang juga suara perempuan ketawa pelan dari dalam. Bau anyir darah sering tercium sampai jalan depan. Beberapa warga yang nekat lewat tengah malam bilang, mereka lihat seseorang berdiri di depan pintu gudang. Sosok itu mirip banget sama Pak Tarjani, lengkap dengan baju lusuhnya yang dulu sering dia pakai ke sawah. Bedanya, wajahnya pucat kayak kapur, matanya kosong hitam pekat, dan di tangannya menggenggam segenggam beras merah yang terus meneteskan darah. Konon katanya, pesugihan itu belum selesai. Arwah Pak Tarjani belum tenang, karena perjanjian dengan Nyi Mayang Sari belum lunas. Setiap bulan purnama, satu nyawa akan diambil. Entah siapapun yang berani mendekat, atau yang mencoba ambil sebutir beras pun dari gudang itu, akan ikut jadi tumbal berikutnya. Waktu terus berjalan. Gudang itu sekarang ditutup rapat dan dianggap kawasan terlarang. Tapi sesekali, kalau kamu lewat sana malam-malam, coba perhatikan baik-baik. Di sela tembok yang retak, kadang terlihat cahaya kecil, seperti nyala lampu minyak. Dan kalau kamu dengar suara pelan dari dalam yang bilang, "Pak, saya dek," jangan pernah menoleh. Karena begitu kamu lihat ke arah suara itu, yang kamu temui bukan manusia lagi. Sampai hari ini, orang-orang masih percaya arwah Pak Tarjani menjaga gudang itu, tempat di mana darah, beras, dan kutukan bersatu. Pesugihan yang menuntut tumbal tak berujung. Dan selama masih ada orang yang rakus akan kekayaan, Nyi Mayang Sari akan selalu punya alasan untuk kembali. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.